Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami bersama dengan sidang jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati kami semua, supaya kami boleh pulang dengan membawa berkat anugerah, sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara Zoom juga yang ada di tempat ini. Mari kita tenangkan hati kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bisa hadir dalam bait kudusnya. Mari kita gunakan untuk mencari wajah-Nya, berseru kepadanya dan berdoa, menyembah Dia. Mari kita angkat pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa
Gunakan waktu ini untuk bicara dengan Tuhan. Kita bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Karena kami bersyukur Kau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Baik datang secara onsite maupun yang ada di rumah mengikuti YouTube. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Bukan karena kekuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami boleh hadir dalam baik-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini. Kami berdoa berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Setiap orang yang mengambil bagian ya Tuhan, biarlah Kau menolong setiap kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Bicara dalam hati kami ya Tuhan. Kami rindu kami pulang bawa berkat, membawa sukacita yang berasal daripada Engkau. Hadir ya Tuhan dalam ibadah kami pagi hari. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang baru datang. Mari kita ucapkan kanan kiri, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur ya kita masih bisa bertemu secara tatap muka satu sama lain. Siapa di tempat ini yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Saya yakin dan percaya di tempat ini semua merasakan kebaikan Tuhan melalui apa yang kita hirup, melalui apa yang kita punya. Bahkan mungkin terkadang saat kita jatuh sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita puji Dia. Dia Allah yang kasih setianya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita akan angkat pujian ini dengan sukacita. Allah itu baik. Kita akan angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Mari kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jiwaku terbuka. Saya persilakan Anda. Terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang melayakkan setiap kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kalau Engkau juga memberikan kepada setiap kami kehausan akan Engkau Yesus, akan firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk menangkap setiap apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan Roh Kudus akan menolong kami menjelaskan. Roh Kudus akan menolong kepada kami untuk kami memahami. Bahkan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Untuk kami boleh belajar terus, mendekatkan diri dan percaya, menaruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Selamat pagi, saya berterima kasih sekali untuk Pendeta Timothy dan juga Bu Esther ya, yang sudah memberikan kesempatan buat saya boleh ada saat ini untuk boleh berdiri di tempat ini melayani apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian lewat firman Tuhan ya. Hari ini adalah hari ibadah kita dan kita bersyukur masih bisa beribadah ya. Walau mungkin sebagian ada di rumah melalui online, tetapi kita juga bersyukur kalau kita boleh datang di rumah Tuhan dan menikmati hadiratnya ya. Hari ini saya diberikan satu tema untuk boleh menyampaikan sebuah perenungan buat kita sekalian mengenai bangkit dari sebuah kegagalan. Boleh dibantu ya, bangkit dari sebuah kegagalan. Ya, saya mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin saya baru pertama kali berdiri di tempat ini dan saya bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan, walaupun saya seorang ibu rumah tangga, tetapi Tuhan masih percayakan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kesempatan buat saya melayani ya. Saya single sekarang ya karena suami baru saja meninggal dan juga saya punya 2 orang anak, 2 orang menantu dan 3 orang cucu. Bersyukur kalau Tuhan masih pakai dalam usia yang ya sudah cukup lanjut gitu ya, tetapi di dalam Tuhan semuanya indah dan kita selalu bersemangat, punya semangat muda gitu ya. Nah, bersyukur untuk itu. Baiklah, sebagai manusia, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita pasti pernah mengalami apa yang namanya gagal ya. Pernah ya, saya percaya walaupun pendeta pasti pernah gagal ya Pak Timon ya, Pak Tim ya. Ya orang yang pinter, orang yang bijak, orang yang perfeksionis juga ya, bahkan mungkin orang yang sukses justru orang yang banyak mengalami kegagalan ya. Jadi setiap kita tidak pernah kebal dengan apa yang namanya gagal dalam kehidupan ini ya. Gagal untuk bagian dari hidup manusia di atas muka bumi ini pasti pernah kita alami. Jadi senang atau tidak senang ya, kita harus mengakui bahwa ini menjadi sebuah fakta kehidupan. Kegagalan itu ada di dalam kehidupan ini ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa sampai terjadi kegagalan di dalam kehidupan manusia? Dari sejak zaman Adam dan Hawa yang kita tahu mereka juga gagal, ya kan? Seperti itu. Alkitab memberikan kepada kita, ada beberapa penyebab. Ada berapa penyebab tentang kegagalan, boleh diklik. Yang pertama, kalau kita mau belajar apa sih penyebab kegagalan? Penyebab kegagalan itu mungkin yang pertama karena pandangan yang tidak terarah pada satu fokus. Ya, kita tahu Adam dan Hawa ceritanya ya. Adam dan Hawa tidak dapat tinggal lagi di Taman Eden karena mereka gagal mentaati perintah Allah. Kenapa mereka gagal menghadapi perintah Allah atau menjalankan perintah Allah? Mereka tidak terarah, tidak terfokus kepada Allah lagi, tapi mereka mulai bercabang kepada umpan yang diberikan oleh iblis. Mereka tidak mengarahkan diri mereka kepada kehendak Allah. Dan mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, gagal memenuhi panggilan Allah. Itu sudah diawali oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi kalau kita manusia yang sekarang ini mengalami kegagalan dan mungkin banyak mengalami gagal, ya itu fakta kehidupan, ya. Karena mungkin kita sudah pandangannya beralih, tidak fokus lagi. Bapak Ibu, waktu hari Kamis yang lalu saya sempat mengendarai mobil di jalan tol, ya, dari Bandung saya mau ke rumah anak saya di Kota Baru. Saya kendarai sendiri mobil bersama teman saya di samping saya, ya, ada teman yang saya sedang layani. Kami pergi ke sana. Itu kira-kira dari pagi ya, karena saya ada perlu. Dalam perjalanan biasa dong, kita ngobrol-ngobrol, ya. Waktu itu saya sudah mau ngambil jalan, kan ada 2 cabang, yang satu ke Jakarta, ini yang satu belok mau ke Padalarang, ya. Jadi saya ambil arah yang mau ke Padalarang. Tapi jalanan di samping kiri saya penuh sekali. Ya, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar, ada truk, ada kendaraan-kendaraan besar, dan itu berentet. Sedangkan saya sudah ada di jalur tengah. Jadi saya berusaha untuk mau pindah ke jalur kiri. Tapi pada waktu mau pindah ke jalur kiri, saya melihatnya tidak fokus ke depan, tapi saya melihat ke samping. Karena di sini banyak, jadi saya mau susul gitu. Rupanya dari sini
ada kendaraan yang cukup besar juga. Dia mau ambil arah yang sama juga dan dia mau nyusul saya di jalur tengah. Saya kaget sekali karena begitu jeduk gitu ya, kena kaca spion itu langsung plak gitu ya. Saya kaget ya. Dan pada waktu itu mobil oleng, mobil saya oleng, saya banting gitu, mobil saya oleng. Untung di sebelah saya itu sudah tidak ada kendaraan lagi. Kalau ada mungkin saya nabrak yang sebelah dan nggak tahu bagaimana. Saya kaget sekali. Dan pada waktu itu saya merasa mungkin saya salah, saya tidak fokus. Arah pandangan saya sudah nggak ke depan dan nggak ke samping kanan, tapi arah saya lagi konsentrasi ke sebelah kiri karena saya mau nyusul. Tapi di situ saya belajar ya bahwa kehidupan kita juga sering begitu. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali terbawa sesuatu, mengarahkan fokus kita itu nggak lagi kepada fokus yang utama. Ya, fokus utama kita apa di dalam kehidupan ini? Seringkali kita menjadi salah fokus. Dan akhirnya itulah yang membuat sebuah kegagalan. Saya bersyukur karena Tuhan masih melindungi saya. Walaupun mobil kami kena sedikit ya spionnya, langsung langsung kelipat gitu ya, langsung saya juga kaget. Tetapi Tuhan, saya rasa Tuhan masih terus melindungi saya. Tetapi dari situ saya mengambil sebuah pelajaran. Bahwa kalau kehidupan kita, pandangan kita tidak fokus kepada tujuan utama, kita bisa gagal. Kita bisa salah. Walaupun Tuhan mungkin bantu kita, Tuhan tolong kita. Ya, dalam kehidupan kita juga sama. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan di dalam keluarga juga sama. Kalau kita tidak fokus, maka kita bisa gagal. Dan itu salah satu penyebab kegagalan. Yang kedua, kita bisa mengalami kegagalan karena kita mungkin tidak mendapat dukungan. Apakah itu dukungan dari orang sekeliling kita? Apakah itu dukungan dari apa saja yang seharusnya bisa mendukung kita mencapai sebuah pencapaian atau mencapai tujuan kita? Kalau tidak ada dukungan, bisa saja itu gagal. Ya, saya belajar dari seorang yang baru ditinggal suaminya meninggal. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ibu yang juga ditinggal oleh suaminya. Ditinggal oleh suaminya, ini seorang suami yang ditinggal oleh istrinya. Akhirnya mereka bisa kontak-kontak dan akhirnya mereka bisa sama-sama saling mengisi, ya. Akhirnya mereka jatuh cinta, ya. Yang satu usianya sudah cukup lanjut, yang satu masih cukup muda. Tidak ada halangan sebetulnya kalau secara firman Tuhan boleh-boleh saja, ya, kalau ditinggal dua-dua oleh pasangannya meninggal, boleh saja menikah. Tetapi ketika mereka mulai mau membangun sesuatu, anak-anaknya tidak setuju, ya, terutama anak dari si ibu ini, ya, karena mungkin si anak merasa, aduh, nanti bagaimana, ya, dan bagaimana keadaan ibunya yang sendiri, mungkin juga dia berpikir, aduh, masih rasanya ingat-ingat papahnya. Jadi akhirnya anak-anaknya mendukung. Walaupun mereka tidak ada halangan dalam hal yang lain, tetapi tidak ada dukungan. Dan akhirnya tentu mereka harus mengambil sebuah keputusan. Keputusannya apa? Yaitu memang harus kedua dari mereka yang mengambil sebuah keputusan. Kalau keputusannya tidak, ya sudah, akhirnya tidak jadi untuk melanjutkan, ya. Nah, mungkin ini sebuah kegagalan buat mereka. Tapi saya yakin, dalam segala kegagalan yang dialami, pasti di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan, ya. Jadi memang kita seringkali menghadapi kegagalan, apakah itu karena pandangan kita tidak fokus, Tuhan itu selalu baik. Apakah itu tidak ada dukungan, Tuhan selalu baik, ya. Dan juga mungkin hidup kita tidak disiplin, Tuhan selalu baik. Kalau kita misalkan gagal karena kita tidak disiplin, Tuhan juga pasti bisa mengubahkan ketidakdisiplinan kita menjadi sebuah kebaikan untuk kita belajar. Untuk dari kegagalan yang dialami itu, bagaimana kita melihat Tuhan bekerja, melihat rencana Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Atau kita bisa mengalami kegagalan karena rasa takut yang berkelebihan, ya, rasa takut yang berkelebihan. Misalnya dicontohnya di firman Tuhan Petrus, ya. Petrus adalah murid yang gagah berani, tapi dalam keadaan terdesak dia lari meninggalkan Tuhan Yesus dan menyangkali Yesus. Dan Petrus gagal total untuk jadi murid yang setia. Karena apa? Karena dia takut menghadapi kenyataan, ya. Dan akhirnya
memang apa yang kita tahu bagaimana dia gagal menjadi seorang Petrus yang harusnya setia, ya. Tetapi Tuhan itu selalu baik. Dalam keberadaannya Petrus, Tuhan pakai terus Petrus, ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini juga ada banyak kegagalan-kegagalan yang dialami oleh kita. Apakah itu kegagalan kecil? Apakah itu kegagalan yang besar? Tetapi ada akibatnya. Kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan yang terus-menerus tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu mengambil hikmatnya, maka kalau gagal dan gagal dan gagal terus, akhirnya banyak orang akhirnya menjadi lemah. Menjadi lemah, ya. Bagaimana kita juga seringkali kalau menghadapi kegagalan kita jadi lemah, ya. Kita jadi jadi tawar hati, gitu ya. Kita menjadi merasa diri kita tidak berguna. Bagi orang yang lemah iman, saat gagal, semangat hidupnya tentu akan menguap. Serasa masa depan itu suram, tidak bergairah lagi. Ya bisa seperti itu. Dan ada banyak akibat di samping kelemahan kita itu, yang menjadi lemah itu, bisa jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Saya mau bersaksi, ya. Karena saya baru ditinggal oleh suami 7 bulan. Ya. Itu pun saya tidak pernah berpikir bahwa akan secepat itu Tuhan memanggil suami saya. Pada waktu setelah mengalami itu, ya Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami hal yang sama, ya. Karena saya berpikir ya masuk keluar rumah sakit itu sudah beberapa kali, jadi saya terakhir tanggal 25 Desember. Saya berpikir suami saya pergi lagi ke rumah sakit itu pasti akan kembali lagi. Saya punya keyakinan begitu karena sudah 2 kali bolak-balik seperti itu, ya. Tetapi rupanya Tuhan berkata lain. Dan hari itu benar-benar persis tanggal 25 Desember di mana semua orang sedang merayakan hari Natal. Saya ada di rumah sakit. Dan pada saat itu memang Tuhan akhirnya panggil, ya 9:30 malam. Saya itu memang nggak dibilang siap nggak siap, dibilang nggak siap juga Tuhan sudah mempersiapkan, ya. Jadi saat itu ya sudah akhirnya dijalani dan saya merasakan sekali ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Setelah itu berjalan, saya merasakan sekali kekuatan dari Tuhan dan saya merasakan sekali Tuhan itu sudah mempersiapkan secara tidak sadar saya, ya. Tuhan sudah siapkan. Dan pada waktu beberapa bulan kemudian saya menjalani kehidupan yang sendiri. Ada seorang teman, seorang konselor datang. Terus dia bilang, "Saya mau ketemu," katanya. Waktu itu saya masih ada di luar dan saya bilang, "Saya masih ada di luar, mungkin 2 jam lagi saya baru pulang." "Nggak apa-apa, saya tunggu," dia bilang. Rupanya dia tuh mau menghibur saya, ya. Dan pada waktu itu dia waktu ketemu sama saya di rumah, terus dia bilang gini, "Mitzi," katanya, "kamu masih suka menangis?" Saya bilang, "Suka dong, masih nangis dong." Saya bilang baru 2 bulan. "Masih lah," saya bilang gitu, ya. Ya, terus dia akan jelaskan pakai tulisan, pakai pensil, dia minta pensil, minta kertas. "Saya mau jelaskan sesuatu sama kamu." Nah, kamu ada dalam keadaan seperti ini, ya, kehilangan gitu kan, loss gitu, ya. Kehilangan suami itu belahan jiwa yang paling sulit, dia bilang gitu. Nah, tergantung sekarang katanya, ya. Kalau kamu kehilangan seseorang itu tergantung kedekatan kita sama dia. Kalau kamu sangat dekat dengan dia, pasti kehilangannya, loss-nya itu besar, dia bilang gitu. Pasti besar rasanya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan katanya, dan biasanya Tuhan itu berikan kesempatan buat kita pada saat loss itu. Begitu loss, begitu hilang, begitu meninggal, Tuhan itu pasti izinkan kamu shock, ya. Dia bilang gitu. "Oh iya dong," saya bilang, "nggak nyangka." Saya juga shock. "Tapi kamu juga diberi kekebalan seperti Baal," dia bilang gitu. "Kamu tahu Baal?" katanya. Baal itu sama seperti kalau kamu sakit gigi ke dokter, lalu mau dicabut gigi katanya, ya, disuntik Baal. Kamu nggak rasakan waktu dicabut gigi? Seperti itu kira-kira kamu dalam saat itu. Waktu di rumah duka, setelah pulang juga masih begitu karena masih ada Baalnya, masih ada. Ya betul sekali, saya bilang gitu. Saya mengalami itu. Tapi setelah itu ada lanjutannya, dia bilang gitu. Lanjutannya apa? Lanjutannya pertama, "Kamu suka anger enggak?" Dia bilang gitu. "Marah." Terus saya berpikir, saya marah nggak sih? Mungkin karena kita anak Tuhan, marahnya lain, ya. Ada sih orang yang ditinggal mendadak seperti itu, misalkan meninggalnya mendadak, nggak tanpa persiapan, kaget, shock.
tapi dia Baal juga. Tapi setelah itu dia ada perasaan marah gitu sama Tuhan. Ya, marahnya kenapa? Karena merasa kehilangan. Ya, maaf ya, gatel. Lalu kemudian saya juga ngalami seperti itu, gitu ya. Jadi ada mungkin rasa marah, saya marahnya begini. Tuhan, saya bilang, belum 70. Saya kayak komplain gitu. Belum 70 Tuhan sudah ambil. Gitu. Cuma itu yang saya rasa. Jadi mungkin saya komplain sama Tuhan, marahnya dalam bentuk seperti itu. Tapi saya melihat ada banyak teman-teman juga yang ditinggal mendadak, marah sampai dia marahnya sama Tuhan, sampai nggak mau berdoa, sampai tidak mau datang ke gereja lagi. Ada yang begitu. Itu bentuk satu kemarahan. Lalu saya pikir saya marahnya mungkin beda, karena kita mungkin sudah dekat sama Tuhan, kita jadi pelayan Tuhan, kita sudah mengerti firman. Marah sih marah, tapi marahnya bentuknya lebih halus gitu ya. Lalu dia bilang selanjutnya, kamu guilty nggak? Merasa salah nggak? Saya ingat-ingat, iya sih, ada penyesalan. Kenapa ya kemarin ini mestinya begini ya? Harusnya begini ya Tuhan, saya salah. Coba kalau saya nggak gini. Itu ada bentuk-bentuk seperti itu. Lalu yang kelima dia bilang, kamu merasa kosong nggak? Emptiness. Terus saya pikir-pikir lagi, ya sih. Nah, kamu ada di pihak, ada di bagian mana? Dia bilang, ada di fase mana kamu sekarang? Dia ngomong begitu. Mungkin ini Bu Esther ya, atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain, mungkin perlu juga ya kalau ada jemaat yang mengalami hal yang sama, saya berbagi saat ini ya. Dalam saat itu, saya ditanya, kamu sekarang ada di fase mana? Masih fasenya syok? Masih Baal juga? Anger apa iya? Guilty enggak? Atau emptiness? Waduh, saya bilang waktu saya ditanya gitu, semuanya campur aduk, saya bilang. Semua perasaan itu saya alami. Mungkin kalau kata orang dunia, kamu gagal. Mungkin kalau kata orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, kasihan banget sih kamu gitu ya. Mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, yang saya rasakan, saat-saat seperti itu justru Tuhan berbicara banyak. Ya, saat dalam keadaan empty, kita dengar firman, ada kekuatan firman yang selalu berbunyi, aku tidak membiarkan kau dan aku tidak meninggalkan kau. Dalam saat kesendirian, oh kata Tuhan, kamu sendiri, tapi kamu tidak sepi. Ya, kamu mungkin merasa alone ya, aloneness gitu ya, kesendirian, ada kesendirian, tetapi kamu tidak mengalami loneliness. Saya tidak mengalami kesepian karena ada Tuhan. Jadi dalam saat-saat orang lain bilang itu kamu lagi dalam keadaan yang begitu gitu, yang marah juga, ya merasa salah. Saya sedang melayani satu orang yang baru ditinggal suaminya juga, ya bulan Juni awal kemarin. Dia masih ikut saya terus, hampir kalau saya ada kegiatan dia pasti ikut. Dia bilang, aduh saya nyesel katanya, aduh saya kehilangan banget, aduh saya gemeter. Jadi dia nggak bisa ngadepin sendiri gitu, ya semuanya itu sangat bergantung sama sekelilingnya. Orang bilang, kamu anak Tuhan kok begitu sih? Gitu ya. Mungkin ada juga yang ngatakin, yang bilang, kamu kok gak percaya gitu seperti sama Tuhan. Kalau Tuhan itu ambil suaminya, Tuhan akan jamin hidup kamu. Mungkin seperti itu. Itu juga yang saya rasakan. Tetapi yang saya alami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Justru kalau saat lagi mengingat masa-masa lalu, Tuhan bilang, jangan ingat yang dulu. Lihat, aku sedang membuat jalan di padang gurun, antara air memancar di padang gurun. Seperti itu. Jadi Tuhan selalu menghiburnya dengan sebuah kekuatan. Jadi kalaupun kita mengalami sebuah kegagalan ya Bapak Ibu, Tuhan itu banyak berbicara justru. Jangan sampai kita, walaupun akibat kegagalan itu kita bisa jadi lemah, tapi jangan kita menjadi lemah terus-menerus. Biarlah melalui kelemahan kita bisa bangkit. Ya, kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan lewat apa yang kita alami, ya itu kelemahan ya. Nah, itulah yang saya rasakan. Jadi saya bisa bersyukur terus, walaupun ada sesuatu yang hilang, tetapi ada yang gantiin gitu ya, yang Tuhan berikan penghiburan kepada kita. Lalu kita merasa diri tidak berguna, itu seringkali. Makanya banyak orang putus asa. Karena kalau kita sudah merasa gagal, kita seringkali merasa tidak berguna lagi. Aduh, buat apa ya? Buat apa ya saya udah gagal berkali-kali seperti ini. Akhirnya kita bukannya bangkit dari kegagalan, malah kita jadi runtuh akhirnya ya. Lewat kegagalan tidak bisa kita mengalami sebuah pelajaran yang indah.
Kita sekarang mau lihat bagaimana murid-murid Yesus juga waktu itu mengalami kegagalan. Kita buka Lukas pasal 5. Buka Lukas pasal 5, ya. Saya akan bacakan saja ya untuk Bapak Ibu, kalau ada yang bawa Alkitab atau Alkitab boleh dibuka ya. Lukas pasal 5 mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kita lihat di sini bagaimana Yesus pada waktu itu, ya, ada dikatakan Yesus itu berdiri di pantai Danau Genesaret. Yesus itu memang selalu siap, ya. Dia mau melakukan sesuatu, dia punya visi ke depannya. Dan dia melihat kerumunan orang banyak. Dia akhirnya juga melakukan sesuatu kepada nelayan-nelayan. Saya tahu, dan kita tahu semua, sudah dengar apa yang firman Tuhan katakan dari perikop ini. Nelayan-nelayan yang ada di sisi, yang ada di depan Yesus pada waktu itu adalah nelayan-nelayan yang sudah hampir selesai lagi gulung-gulung jala mungkin ya, capek mungkin ya, udah lelah, mana gak dapat apa-apa gitu ya kebayangnya. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang gagal hari itu. Tetapi Yesus melihat kesempatan dalam hal ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus justru mengajak bertolak ke tempat yang dalam. Kita bisa bayangkan, ya, nggak jarang Tuhan itu bawa kita melalui kegagalan-kegagalan kepada kehendaknya yang baik dan luar biasa untuk kita. Membawa kita bertolak ke tempat yang dalam tanda kutip. Saya percaya, dalam kehidupan saya pun Tuhan sedang membawa saya ke tempat yang lebih dalam. Ke tempat di mana Tuhan mau bawa saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan mau bawa saya, mau pakai saya, hidup saya lebih lagi, ya. Jadi dalam kegagalan-kegagalan yang mungkin kita alami dan kita katakan itu gagal, Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih dalam, ya. Lalu bukan hanya itu, ada visi yang Tuhan berikan. Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu yang mustahil. Ya, anak murid-muridnya pada waktu itu mengatakan, sudah semalaman mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Tapi mereka katakan, sudah semalaman mereka nggak bisa tangkap apa-apa. Tapi dikatakan ya di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu, saya mengalami juga hal yang sama kira-kira, ya. Pada waktu suami saya masih hidup, saya cerita tentang suami dulu ya, karena itu yang sedang saya alami saat ini. Ketika suami saya masih hidup, dari sejak saya pacaran sama dia punya satu penyakit. Saya nggak tahu penyakitnya itu apa dulu, tapi setelah menikah saya baru tahu bahwa dia punya satu penyakit di dalam tubuhnya yang
Sebetulnya buat saya itu sangat menakutkan, gitu ya. Nah, setiap kali kalau kambuh, dia bisa kejang-kejang, matanya bisa melotot ke atas, biru semua, tangannya kaku, mulutnya berbusa. Kira-kira Bapak Ibu tahu ya penyakit apa itu? Saya awalnya nggak ngerti. Jadi setiap kali kalau dia anfal, itu saya bisa teriak, tolong gitu ya. Dan mertua saya pasti datang, karena saya serumah sama mertua. Dan setiap kali begitu, bisa seminggu sekali terjadi, bisa sebulan sekali, bisa 1 hari 2 kali. Nggak tentu, gimana maunya aja, gitu ya. Dan itu penyakit yang dia alami. Jadi sudah sejak, rupanya sudah dari umur 7 tahun dia mengalami itu. Nah, saya waktu mengetahui dia punya penyakit seperti itu, tentu saya berjuang, dan setiap kali saya selalu panik. Setiap kali saya nggak bisa terima, dan setiap kali saya selalu merasa marah. Dan saya pikir, saya gagal menjadi seorang istri, atau saya gagal punya seorang suami yang baik. Karena menurut saya, kok semua saudaranya, kok mertua saya juga nggak pernah cerita bahwa dia punya penyakit itu. Tapi setelah menikah, punya anak, ini penyakit terus menerus ya buat saya merongrong gitu ya, dan saya selalu menghadapinya dengan kepanikan. Tapi berjalannya dengan waktu, rupanya Tuhan itu mau membentuk saya. Saya seorang wanita yang panik dulunya. Tapi dengan menghadapi setiap kali kepanikan-kepanikan itu, lama-lama saya terasah. Dan itu membuat saya menjadi seorang yang akhirnya dari panik sampai bisa nyanyi kalau menghadapi masalah yang dia sakit itu, sampai bisa saya tidak terlalu terbawa arus, sehingga pada suatu saat ketika saya sedang melayani di mimbar seperti ini ya, bukan melayani firman tapi saya sedang memimpin pujian, suami saya ada di sana. Tiba-tiba waktu saya mau persilahkan hamba Tuhan untuk maju, saya lihat kok suami saya nggak ada gitu. Waktu saya turun, hamba Tuhan mulai melayani firman, saya turun dari mimbar, rupanya suami saya dibawa ke rumah sakit. Dan dia sakit, rupanya dia anfal lagi. Di situ Tuhan memuji saya, ya. Dan di situ justru Tuhan membuat saya itu berbalik luar biasa. Yang tadinya panik, akhirnya saya bisa tenang. Saya bilang ya udah, saya tahu penyakitnya apa. Dia udah dibawa ke rumah sakit, sudah, saya tenang. Saya bisa lanjutkan pelayanan saya. Semua bilang kamu pulang, kamu ke rumah sakit. Saya bilang nggak apa-apa. Toh kalau saya ke rumah sakit, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Ya sudah, saya selesai, saya telepon dokternya, gimana dok, begini. Oke, sudah ditangani. Ya sudah, saya tenang. Karena saya tahu persis sakitnya apa. Tapi justru di situ titik balik. Dan saya di situ merasakan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kegagalan, dalam kesakitan, justru di situ Tuhan pakai kelemahannya untuk membentuk saya. Dulu saya nggak bisa terima, Bapak Ibu. Kalau dia sakit, saya selalu mengeluh sama Tuhan. Kalau dia sakit, selalu saya komplain sama Tuhan. Kalau dia sakit, kalau dia anfal, saya selalu bilang sama orang tuanya, kenapa bisa begini gitu? Kenapa nggak suka cerita gitu? Saya kayak marah gitu, ya. Tapi setelah itu, saat itu benar-benar titik balik, dan saya merasakan bahwa ini kasih karunia. Tuhan memilih saya sebagai seorang wanita yang ditempatkan di sisinya menjadi penolong. Justru di situ Tuhan membentuk saya. Sampai dulu kalau saya bilang, aduh, saya punya suami kok begini ya, gitu ya. Saya nggak boleh anak-anak saya tahu karena saya malu, gitu ya. Jangan sampai anak-anak saya tahu dan mereka jadi minder, gitu. Tapi begitu luar biasa Tuhan bekerja dan mengubah pikiran saya. Sampai saya punya berpikir dulu, saya nggak pernah bilang terima kasih, ya. Karena saya selalu jengkel gitu kalau suami saya sakit. Tapi sampai saya itu bisa mengucapkan gini, Papi terima kasih ya, kamu itu punya andil besar dalam hidup saya untuk membentuk saya. Saya sampai bisa bilang begitu. Saya bisa bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberi kekuatan mengubah yang namanya sakit itu menjadi sebuah berkat yang besar, dan saya bisa lebih tenang. Saya bisa jadi yang tadinya seorang yang panic woman gitu ya, bisa jadi tenang, bisa jadi ngadepin yang begitu tuh, ya sudah tenang, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan pimpin, bisa percaya. Itu lewat perjalanan waktu Bapak Ibu, nggak gampang ya. Lewat berapa belas tahun ya, hampir 25 tahun, 18 tahun, dia kemudian sehat, 7 tahun kemudian sakit lagi, dibawa ke rumah sakit, tapi setelah itu sampai dia meninggal, nggak pernah anfal lagi, dan tidak pernah makan obat lagi. Saya pikir itu bukan sebuah kegagalan buat saya.
tapi sebuah kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan berhasil memakai dia membentuk hidup saya. Waduh, hidup saya mahal banget gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali ya. Di dalam menghadapi ini Tuhan Yesus melihat murid-muridnya pun gagal untuk menjala ikan. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia bawa ke tempat yang lebih dalam. Saya yakin murid-muridnya mungkin kalau mau ngeluh ya, Tuhan tuh kayak nggak tahu aja ya, gitu ya. Kita capek loh, lagi gulung-gulung beres-beres jala, suruh buka lagi, suruh ke tempat yang lebih dalam, udah dicoba semalaman, nggak dapet gitu. Tapi karena taat, karena dia percaya, akhirnya Tuhan lakukan suatu mujizat. Mereka akhirnya bisa menangkap ikan. Dan hasilnya luar biasa. Ya, bukan hanya satu perahu, dikatakan 2 perahu. Dan itu penuh syarat dengan ikan. Kira-kira itu juga yang mungkin saya alami juga ketika awal-awal saya merasa, kok begini ya? Kok seperti ini? Kecewa gitu. Tetapi akhirnya saya bisa melihat kasih karunia. Ya, bisa melihat luar biasa Tuhan bekerja. Bisa melihat bahwa Tuhan membawa kita, membawa saya, membawa Bapak Ibu. Kalau dalam kegagalan kita taruh semuanya dan percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, apa sih langkah-langkah untuk kita bisa mengatasi kegagalan? Apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan? Ya, kita harus menyadari pertama, kita harus menyadari bahwa hidup manusia itu pada umumnya terdiri dari 3 macam pengalaman. Yang pertama, pengalaman tanah datar. Ya, pengalaman tanah datar itu hidup secara rutin dari hari ke hari, ya, yang kita jalankan, baik itu tugas, pekerjaan yang sama, mungkin pelayanan yang begitu juga, ya, kita alami seperti tanah datar, nggak ada apa-apa, berjalan aja begitu rutin. Itu pengalaman kita. Tapi ada pengalaman yang lain. Pengalaman bukan hanya tanah datar, tapi pengalaman puncak gunung. Mungkin pada satu waktu, suatu fase dalam kehidupan kita di mana kita mengalami kegagalan, mungkin kerugian, mungkin ditinggalkan, tetapi kita mengalami sebuah kemenangan. Hidup dalam fase kehidupan ketika kita bahagia, kita sukses ya, dan kita juga bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Mungkin itu fase puncak gunung, ya. Tapi ada yang ketiga, yaitu fase lembah kelam, yaitu yang tadi. Ya, kehidupan ini kan tidak selalu diwarnai oleh puncak gunung yang indah gitu ya. Bisa saja kita dalam fase lembah kekelaman itu, kita mengalami fase kehidupan di mana kita mengalami, mungkin kita ditipu orang, ya. Mungkin kita mengalami kerugian, mungkin kita ditinggal seperti yang saya alami, ya. Mungkin kita juga mengalami kegagalan-kegagalan lain, atau mungkin anak kita yang mengecewakan, atau mungkin kita difitnah. Banyak ya, banyak sekali kalau kita mau bicara soal lembah kegelaman di dalam hidup ini ya, Bapak Ibu ya. Kehidupan di dunia ini ada kombinasi dari 3 itu ya. Kombinasi dari pengalaman 3 tanah, datar, puncak gunung, dan juga lembah kegelaman. Saat dimana kita mengalami, dan itu hal yang sebetulnya kita harus sadari, itu biasa. Itulah kehidupan. Kalau kita menyadari hal ini, itu menjadi satu langkah pertama. Bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan, ya? Itu mah biasa. Orang hidup tuh seperti itu, ada tanah datar, ada puncak gunung, ada lembah kekelaman, ya. Dan kita harus menyadari dan kita harus menerima hal itu. Tapi ada hal yang lain, ya, di dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kita bisa mengakui kegagalan kita, ya, mengakui kegagalan. Banyak orang ketika gagal tidak berani mengakui kegagalannya. Kita mau lihat bagaimana Simon Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus yang gagal menjala ikan pada waktu itu. Semalam suntuk mereka menjala, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Apa yang mereka katakan waktu Tuhan Yesus mengajak mereka kembali menjala dan membawa mereka ke tempat yang lebih dalam? Mungkin kesulitannya lebih besar. Mereka mengakui, udah semalaman Tuhan, ya, nggak dapat ikan. Tapi ada lanjutannya. Tapi dikatakan ayat 5, karena engkau,
aku mau lakukan juga. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami kegagalan, ya. Tapi kalau kita mau belajar mengakui kegagalan kita, ya betul Tuhan, saya seperti ini. Tapi karena Engkau, saya percaya kalau kita mau mengakui kegagalan kita dan mengakui otoritas Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa bangkit dari kegagalan, ya. Lalu yang ketiga, memeriksa letak kegagalan kita. Kita harus bisa mengoreksi diri. Kalau kita gagal, itu gagalnya karena apa? Ya, mungkin kita tidak fokus, mungkin karena kita kurang tekun, mungkin kita terlalu banyak berpikir negatif, mungkin motivasi kita tidak kuat, mungkin kita tidak belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, maka kita gagal dan gagal terus. Nah, kita harus belajar bagaimana kita mengoreksi kehidupan kita, memeriksa kegagalannya di mana sih letaknya gitu, ya. Kita belajar. Kalau kita sudah menemukan apa yang menyebabkan kegagalan, kita bisa belajar. Dan saya percaya kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Yang keempat, kita harus belajar mempercayakan hidup kita. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering mengatakan itu dalam pujian. Mungkin juga kita sering mengucapkan itu, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tapi dalam kenyataan hidup ketika kita menjalani, benar nggak sih kita percaya sama Tuhan? Benar nggak sih kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Jangan-jangan kita sering ragu, ya? Jangan-jangan kita, aduh benar nggak sih Tuhan gitu ya? Kita seperti itu. Jadi di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal 9 ayat 23, jawab Yesus. Ini dalam perikop lain, tetapi Yesusnya sama, ya. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya sekali, Bapak Ibu, Simon Petrus dengan kawan-kawannya waktu menebar jala di tempat yang sama, menggunakan jala yang sama, menggunakan perahu yang sama, tapi hasilnya berbeda. Mereka sukses besar. Kenapa? Karena ada otoritas dari Yesus. Simon Petrus percaya dan mujizat besar terjadi, maka mereka bisa bangkit dari kegagalan. Mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang luar biasa. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, pandemi ini sampai kapan selesainya. Saya pikir kemarin, bulan-bulan kemarin kita sudah mulai bebas dari pandemi ya. Tapi ternyata hari-hari belakangan ini dikatakan lagi ada inilah, ada itu ya. Akhirnya semua harus kembali lagi untuk lebih ketat lagi menjaga protokol kesehatan. Mungkin kata dunia inilah kegagalan. Mungkin kata dunia belum selesai. Tapi saya yakin semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat gereja, orang yang punya usaha, termasuk kami ya yang memberitakan firman dari radio, semua mengalami dampaknya. Ada kegagalan-kegagalan yang dialami. Sepertinya semua drop gitu ya. Tapi saya melihat di balik semuanya itu, blessing in disguise. Ada sesuatu yang dulu tidak pernah terpikir, Tuhan nyatakan. Yang dulu gak pernah tahu orang bagaimana caranya untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa kelihatan di mana saja bisa ditangkap. Mungkin hanya dari radio atau dari televisi saja yang harus diam duduk gitu ya, dengerin. Tapi sekarang kita lihat bagaimana pemberitaan firman Tuhan yang dunia bilang, ya gereja gagal, perusahaan gagal, semua drop. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi, luar biasa. Kita harus bersukacita. Walaupun mungkin gereja tidak bisa full, walaupun mungkin gereja harus dibatasi, tetapi tujuan kita jangan salah fokus. Tujuan kita adalah jiwa-jiwa. Mungkin gereja kosong, tetapi kalau saya melihat banyak orang yang boleh mengalami kebangunan rohani. Nggak apa-apa kalau bukan kita yang menjala, nggak masalah. Ya kan? Kalau gereja nggak penuh, jangan dibikin masalah. Karena yang penting, fokus kita adalah jiwa-jiwa. Bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui media sosial? Tuhan bisa bekerja melalui apapun yang Tuhan bisa pakai saat ini.
tidak ada yang harus pensiun dari setiap kita hamba-hamba Tuhan. Karena melalui cara yang Tuhan buat yang luar biasa dan dulu tidak pernah terpikir, sekarang bisa dilakukan. Jadi walaupun pandemi orang manusia dunia, bukan hanya kita Indonesia, tapi dunia mungkin mengatakan inilah sebuah kegagalan dari dunia yang semakin lama semakin harus mengalami seperti ini. Tapi saya percaya di balik semuanya ada otoritas Tuhan. Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu. Saya percaya itu. Jadi Bapak Ibu, biarlah setiap kita boleh tetap punya semangat, tetap bangkit. Walaupun orang bilang gagal, walaupun kita bilang aduh sekarang kok begini, tapi kita tetap jalan. Jangan salah fokus. Fokus kita tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya ada otoritas Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, dan Tuhan sedang terus bekerja. Apapun yang Dia lakukan, kita dengar aja apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Dan percaya, lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih dalam, aduh Tuhan susah kita bilang, tapi Tuhan pasti bekali kita dengan sesuatu yang kita bisa mampu lakukan. Dan itulah yang Tuhan sedang buat saat ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu kita semua juga akan terus maju dalam cara yang Tuhan buat, bukan cara kita. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Apapun bentuk kegagalan di dalam hidup kami, tidak membuat kami menjadi lemah dan tidak berguna. Karena kami tahu cara jalan keluarnya. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada tanah datar, ada puncak gunung, dan ada lembah kekelaman. Tapi Tuhan selalu beserta. Tuhan punya otoritas dalam hidup setiap kami. Bukan hanya secara pribadi kami masing-masing, tapi juga baik untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengusaha, siapapun yang boleh merasakan kehidupan ini, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong kami terus untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menolong kami. Kami tidak akan putus asa karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan akan memberi kebangkitan demi kebangkitan dalam hidup kami, untuk kami boleh melihat kuasa Allah didemonstrasikan nyata bagi hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati gereja-Mu di tempat ini, Pak Tim bersama Ibu Esther dan seluruh pengerja di tempat ini, para majelis, dan juga seluruh jemaat. Walaupun saat ini mungkin tidak bisa maksimal di dalam kebaktian seperti hari ini, tetapi kami percaya bahwa di luar sana Tuhan sedang bekerja, boleh menyampaikan berita kabar sukacita kepada setiap orang yang haus akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, itu tugas utama kami. Banyak jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan jika Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk song leader untuk maju, kita nyanyikan satu lagu ya, Bersamamu Tuhan. Saya minta tolong duduk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa.
Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mitsi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Firman yang memberkati kita untuk kita boleh terus bangkit di dalam kehidupan, di dalam kegagalan yang kita alami. Tentu saya dan Ibu Esther tidak pernah lupa kalau saat yang lalu sebelum pandemi kami bersama Pak Budi, Bu Mitsi itu sering pergi tur dalam rombongan ya, ke beberapa negara. Kami tidak pernah lupa kebaikan Pak Budi dan Ibu Mitsi, dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu Mitsi di Radio Maestro, dan Tuhan memberkati keluarga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sedikit pengumuman, pada hari Rabu mendatang ada doa pagi via Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan minggu depan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 akan dilayani oleh saya sendiri. Terima kasih juga buat tim pemuji yang sudah melayani puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan bersama memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman ini boleh melekat di dalam hati kami pada saat Kristus hadir di tengah-tengah kami. Kami dibuat bangkit kembali dari kegagalan yang kami alami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di setiap saat hidup kami untuk menolong kami, untuk menuntun kami di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Mitsi. Tuhan pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu boleh melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati sebentar persembahan yang hendak kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan memakai persembahan ini bagi pekerja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan akan diedarkan. Mari kita akan angkat pujian. Kita akan menyanyi. Biarlah pujian ini memberikan kita kekuatan untuk tidak menyerah, karena kita punya Allah yang besar. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan mutu. Jangan Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini.
meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau murid-murid Tuhan, mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, mengalami kegagalan. Secara manusia Tuhan, kami bisa mengalami kegagalan, sekalipun kami berpengalaman, sekalipun kami handal. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah kami boleh percaya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau secara manusia kami merasakan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin, tetapi Engkau tidak pernah kurang kuasa, kekuatan untuk menolong kami, untuk menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati kehidupan kami. Biarlah kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Pada saat kami juga melewati pandemi, pada saat kami melewati kesulitan, kegagalan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, membuat kami melewati semuanya, membuat kami melewati lembah kekelaman itu. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Ibu Mitsi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan kami. Biarlah kami tidak dibuat menjadi kekurangan, tetapi kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat di dalam doa bagi Bapak Lili yang akan berobat ke Malaysia, melakukan operasi. Kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan imannya, memimpin perjalanan dan pengobatan di Malaysia bersama dengan anak-anak yang mengantar. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi Bapak Budiman yang pagi hari ini berangkat ke Bali. Untuk sementara dia boleh tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu di Bali. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Budiman. Tuhan memberkati juga setiap kami, anak-anak kami yang juga studi. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Kadang-kadang melihat situasi COVID-19, anak-anak kami bisa terhalang, terhenti dengan studinya. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati sekolah mereka, memberkati proses belajar mereka, supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa ini boleh dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
silakan duduk. Mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.